Assalamualaikum teman-teman, hari pelaksanaan tes CAT PPK semakin dekat. Mari kita lanjutkan kembali latihan membahas simulasi dan contoh-contoh soal. Semoga latihan kita ini dapat membantu teman-teman untuk bisa lolos seleksi PPK untuk pemilu tahun 2024 nanti. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, share, dan komen untuk mendukung channel Pintar Belajar ini agar terus memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Yuk kita mulai soal pertama. Larangan kampanye dengan melibatkan ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, serta larangan melakukan politik uang, politik identitas, ujaran kebencian dan hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu pada pasal A. 208, B. 280, C. 308, D. 380, dan E. 480. Jawaban yang benar teman-teman adalah B. Pasal 280. Berikutnya, mencegah terjadinya politik uang dan mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah kecamatan adalah A. Tugas Panwaslu Kecamatan, B. Wewenang Panwaslu Kecamatan, C. Kewajiban Panwaslu Kecamatan, D. Fungsi Panwaslu Kecamatan, E. Amanah Panwaslu Kecamatan. Jawaban yang benar adalah A. Tugas Panwaslu Kecamatan. Laporan pelanggaran pemilu disampaikan secara tertulis paling lama ... sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu. A. 3 hari, B. 7 hari, C. 10 hari, D. 14 hari, E. 15 hari. Jawaban yang benar adalah B. 7 hari. Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu adalah pelanggaran A. Administrasi pemilu, B. Pelanggaran netralitas, C. Pidana pemilu, D. Sengketa proses pemilu, E. Sengketa hasil pemilu. Jawaban yang benar adalah A. Administrasi pemilu. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut, kecuali A. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. C. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara itu menjadi tidak sah. D. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB. E. Tahapan pemungutan suara terhenti karena adanya gangguan keamanan. Jawaban yang benar adalah E. Tahapan pemungutan suara terhenti karena adanya gangguan keamanan. Larangan kampanye di bawah ini manakah yang termasuk ke dalam perbuatan politik uang? A. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. B. Mengikut sertakan anggota BPD dalam kampanye. C. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu. D. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. E. Menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang. Jawaban yang benar adalah D. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Larangan kampanye di bawah ini manakah yang termasuk ke dalam perbuatan melanggar netralitas? A. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. B. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI. C. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. D. Mengikut sertakan perangkat desa dalam kampanye. E. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu. Jawaban yang benar adalah D. Mengikut sertakan perangkat desa dalam kampanye. Perbuatan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota,
PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah perbuatan yang melanggar A. Administrasi pemilu, B. Pelanggaran netralitas, C. Pidana proses pemilu, D. Sengketa hasil pemilu, E. Sengketa hasil. Jawaban yang benar adalah C. Pidana proses pemilu. Larangan kampanye di bawah ini manakah yang termasuk ke dalam perbuatan ujaran kebencian? A. Mengganggu ketertiban umum, B. Mengancam untuk melakukan kekerasan, C. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, D. Mengikut sertakan kepala desa dalam kampanye, E. Menghina seseorang, suku, agama, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Jawaban yang benar adalah E. Menghina seseorang, suku, agama, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Formulasi jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu adalah A. Jumlah DPT ditambah 1% dari jumlah DPT sebagai cadangan, B. Jumlah DPT ditambah 2% dari jumlah DPT sebagai cadangan, C. Jumlah DPT ditambah 3% dari jumlah DPT sebagai cadangan, D. Jumlah DPT ditambah 4% dari jumlah DPT sebagai cadangan, E. Jumlah DPT ditambah 5% dari jumlah DPT sebagai cadangan. Jawaban yang benar adalah B. Jumlah DPT ditambah 2% dari jumlah DPT sebagai cadangan. Larangan kampanye di bawah ini manakah yang termasuk ke dalam perbuatan penyebaran hoaks? A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan bentuk NKRI. B. Menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang. C. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. B. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kampanye. C. Mengikut sertakan ASN dalam kampanye. Jawaban yang benar adalah C. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Yang tidak diberikan tugas untuk mengawasi pendistribusian logistik pemilu menurut Undang-Undang Pemilu adalah A. Bawaslu Provinsi, B. Bawaslu Kabupaten Kota, C. Panwaslu Kecamatan, D. Panwaslu Desa, E. Pengawas TPS. Jawaban yang benar adalah E. Pengawas TPS. Berikut merupakan hal-hal yang harus dimuat pada surat suara pasangan calon, kecuali A. Foto, B. Nama, C. Nama partai, D. Nomor urut, E. Gambar partai. Jawaban yang benar adalah C. Nama partai. Metode kampanye pemilu yang difasilitasi KPU. A. Pertemuan terbatas, tatap muka, pemasangan alat peraga di tempat umum, dan media sosial. B. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, rapat umum, debat paslon tentang materi kampanye paslon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye. C. Rapat terbatas, pertemuan tatap muka, debat pasangan calon, dan rapat umum. B. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu kepada umum, iklan media massa cetak, elektronik, dan internet, dan debat paslon tentang materi kampanye paslon. E. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu kepada umum, iklan media cetak, elektronik, dan internet, dan debat paslon tentang materi kampanye paslon. Sanksi pidana bagi pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung adalah A. Pidana penjara 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. B. Pidana penjara 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. C. Pidana penjara 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. D. Pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 18 juta rupiah. E. Pidana penjara 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Jawaban yang benar adalah A. Pidana penjara 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Dalam pelaksanaan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah yang dilarang menggunakan fasilitas negara, yang dikecualikan dengan fasilitas negara menurut Undang-Undang Nomor 7 2017 berupa A.
sarana mobilitas seperti kendaraan dinas, meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya. B. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten kota. C. Sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi atau telekomunikasi radio daerah, dan milik pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan peralatan lainnya. D. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau APBD. E. Gedung atau fasilitas negara yang disewakan kepada umum. Jawaban yang benar adalah E. Gedung atau fasilitas negara yang disewakan kepada umum. Yang tidak termasuk perlengkapan pemungutan suara menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah A. Surat suara, B. Tinta, C. Segel, D. Alat tulis, E. Kotak suara. Jawaban yang benar adalah D. Alat tulis. Kewajiban Panwaslu Kecamatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, tepatnya pada pasal A. 99, B. 105, C. 106, D. 107, E. 110. Jawaban yang benar adalah D. 107. Pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan A. Mahasiswa, B. Warga negara asing, C. WNI yang tidak memiliki hak pilih, D. Anggota partai politik, E. Pengusaha. Jawaban yang benar adalah WNI yang tidak memiliki hak pilih. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendaftarkan bakal pasangan calon, kecuali A. KTP elektronik dan akta kelahiran warga negara Indonesia, B. Surat tanda terima atau bukti penyampaian LHKPN kepada KPK, C. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak bakal calon, D. Fotokopi NPWP dan tanda bukti penerimaan atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi selama 5 tahun terakhir, E. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G30 SPKI dari Kejaksaan. Jawaban yang benar adalah E. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G30 SPKI dari Kejaksaan. Di bawah ini yang menjadi wewenang Panwaslu Kecamatan adalah A. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. B. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa hasil pemilu. C. Membentuk Panwaslu Kelurahan Desa serta mengangkat dan memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan Desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten Kota. D. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah kecamatan. E. Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan. Jawaban yang benar adalah membentuk Panwaslu Kelurahan Desa serta mengangkat dan memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan Desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten Kota. Jangka waktu KPU Kabupaten Kota wajib memberikan salinan DPT kepada parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan memperoleh suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya sebanyak A. 3 hari, B. 5 hari, C. 7 hari, D. 14 hari, E. 30 hari. Jawaban yang benar adalah C. 7 hari. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan memperoleh suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya sebanyak A. 20%, B. 25%, C. 30%, D. 40%, E. 50%. Jawaban yang benar adalah B. 25%. Di bawah ini adalah tahapan penyelenggaraan pemilu yang diawasi oleh Panwaslu Kecamatan, kecuali A. Pemutihan data pemilih, penetapan DPS dan DPT, B. Pelaksanaan kampanye, C. Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, D. Logistik pemilu dan pendistribusiannya, E. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Jawaban yang benar adalah E. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Yang bertugas melakukan pemutahiran data pemilih berdasarkan pemilih tetap pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan adalah A. KPU,
B. Bawaslu. C. KPU Provinsi. D. KPU Kabupaten Kota. E. Pantarlih. Jawaban yang benar adalah D. KPU Kabupaten Kota. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman. Demikian pelajaran kita kali ini. Selamat mencoba dan semoga sukses. Salam.